Halo semuanya, selamat datang di Tech Code. Ini adalah ruang baru buat kita bareng-bareng ngebongkar abis rahasia di balik teknologi yang tiap hari kita pakai. Di channel ini, kita nggak cuma sekedar belajar cara makainya aja ya, tapi kita bakal benar-benar ngebedah gimana sih semuanya itu bisa bekerja dari level yang paling dasar banget. Nah, untuk pembahasan pengantar yang spesial ini, kita bakal fokus ke satu pertanyaan yang paling fundamental. Gimana sih sebenarnya cara kerja sebuah komputer? Oke, nggak perlu lama-lama lagi, mari kita selami bareng-bareng dan lihat apa yang secara fisik maupun logis terjadi di dalam mesin canggih yang ada di depan kamu itu. Coba deh, bayangin momen waktu kamu baru aja nekan tombol power di PC atau laptop kamu. Layarnya tiba-tiba nyala, kipasnya mungkin mulai kedengaran muter perlahan, dan boom, seluruh dunia digital langsung ada di ujung jari kamu. Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar gelap itu pas banget kamu pencet tombolnya? Kita tuh sering banget nganggep remeh kecepatan perangkat kita, padahal aslinya ada semacam orkestra elektronik yang super rumit yang harus main dengan sempurna setiap detiknya. Di sesi kali ini, kita bakal ngelakuin perjalanan yang seru banget ngikutin satu hari dalam kehidupan komputer, dimulai dari detik pertama dia dibangunin dari tidurnya. Sekarang coba lihat angka raksasa ini, 1,4 miliar. Gila kan? Pas tombol power tadi ditekan, listrik langsung ngalir dan secara instan ngebangunin lebih dari 1,4 miliar transistor mikroskopis di dalam prosesor modern kamu. Transistor-transistor ini tuh ibarat pahlawan tanpa tanda jasa di dunia komputasi. Mereka pada dasarnya cuma saklar elektronik yang ukurannya sangat-sangat kecil. Dan yang paling keren, mereka sama sekali nggak punya bagian mekanis yang bergerak. Jadi, karena terbuat dari bahan semikonduktor kayak silikon, mereka bisa bereaksi terhadap aliran listrik nyaris secepat cahaya. Cuma buat gonta-ganti status dari hidup ke mati. Nah, dari sinilah semua fondasi keajaiban komputasi itu bermula. Tapi pertanyaannya, gimana miliaran saklar tadi bisa ngerti kemauan kita? Ternyata, mereka cuma paham satu bahasa dasar, biner. Bit atau binary digit, ini adalah blok bangunan paling kecil dari informasi digital. Mesin cuma kenal angka 1 yang berarti tegangan listrik tinggi, atau angka 0 yang berarti tegangan listrik rendah. Udah, itu aja. Mesin nggak ngerti abjad, nggak ngerti warna, apalagi suara. Jadi intinya, setiap video resolusi tinggi yang kamu tonton, game berat yang lagi kamu mainin, atau bahkan sekedar dokumen teks ketikan kamu, semuanya itu ujung-ujungnya cuma kombinasi masif dari jutaan dan miliaran angka 1 dan 0 ini yang diterjemahin berulang-ulang pakai aturan tertentu. Menakjubkan banget kan? Bagian kelima, otak komputer, CPU. Mari kita kenalan dengan sang komandan utama dari pasukan angka biner tadi. Kalau mau gampang bayanginnya, anggap aja CPU ini kayak chef utama di dapur restoran bintang 5 yang lagi super sibuk. Koki inilah yang mikir, memproses pesanan dan mastiin setiap masakan dieksekusi dengan presisi tingkat tinggi. Nah, si koki ini kerjanya pakai ritme dasar yang nggak pernah berhenti, namanya siklus instruksi. Ada 3 langkah utama nih, fetch, decode, sama execute. Pertama, fetch, si koki ngambil pesanan dari daftar menu. Kedua, decode, di mana bagian pengontrol di CPU nerjemahin pola biner ADI biar dia paham. Oh, gue disuruh masak ini toh. Dan ketiga, execute, di mana secara fisik perhitungannya benar-benar dijalankan. Siklus 3 langkah ini terjadi miliaran kali per detik loh. Semuanya diatur sama ritme konstan yang namanya system clock. Bagian ketujuh, hierarki memori. Tentu saja, koki yang kerjanya kilat ini butuh pasokan bahan masakan yang bisa ngimbangin kecepatannya dong. Kita balik lagi ke analogi dapur tadi ya, biar gampang. Di tabel ini, lihat yang paling kanan, itu penyimpanan jangka panjang, kayak SSD atau hard disk. Kapasitasnya masif banget, tapi agak lambat. Ini ibarat gudang bahan makanan di belakang restoran. Butuh waktu buat jalan ke sana, tapi bisa nyimpan barang selamanya. Terus di tengah, kita punya RAM. Ini lumayan cepat, kapasitasnya menengah. Anggap aja nih meja persiapan persis di depan si koki. Semua bahan yang lagi dimasak ditaruh di sini biar gampang diraih. Tapi ingat, RAM itu volatile. Artinya kalau listrik mati, datanya hilang. Persis kayak meja dapur yang harus dibersihin total tiap restoran tutup. Terakhir yang paling kiri ada registers dan cache. Ini luar biasa cepat, tapi ukurannya super kecil. Ibaratnya ini adalah sejumput garam atau lada yang udah ada di genggaman tangan sang koki. Tinggal tabur aja. Pastinya buat mindahin bahan masakan dari gudang ke meja RAM, terus sampai ke tangan si koki CPU, kita butuh infrastruktur jalur pengiriman dong. Di komputer, jalur tol komunikasi ini disebut buses, yang diatur sama sebuah chipset di motherboard. Dulu nih, desain motherboard ngebagi pengatur lalu lintas ini jadi 2 bagian besar. Ada North Bridge yang ngurusin jalur VIP super cepat antara CPU, RAM, dan kartu grafis. Terus ada South Bridge yang ngurusin jalur lambat buat perangkat kayak colokan USB, audio, atau hard drive.
Walaupun di arsitektur komputer yang modern sekarang, fungsi NOT bridge ini udah banyak ditarik masuk langsung ke dalam prosesor, biar makin ngebut tanpa hambatan, tapi konsep pemisahan tugas ini tetap jadi dasar yang penting banget buat keharmonisan sistem PC kita. Bagian ke-10. Proses booting. Nah, kita kan udah paham nih gimana komponen-komponen ini saling ngobrol. Tapi, gimana caranya tumpukan logam sama silikon mati ini bisa bangun pertama kali? Jadi waktu kita ngelakuin cold booting alias nyalain dari kondisi mati total, semuanya bakal ngelewatin 4 tahap ini. Langkah pertama itu POS atau Power On Self-Test. Sistem ngecek badannya sendiri. RAM gue nyala nggak? Keyboard udah kecolok belum? Kalau semuanya oke dan nggak ada error, lanjut ke langkah kedua, inisialisasi BIOS atau UFI. Ini fungsinya buat nyiapin semua perangkat keras buat langkah berikutnya. Abis itu di langkah ketiga, sistem bakal nyari program kecil yang namanya bootloader di dalam penyimpanan kita. Begitu ketemu, langsung masuk ke langkah pamungkas nih, langkah keempat. Bootloader bakal manggil OS kernel, alias inti dari Windows, Mac OS atau Linux kamu, buat masuk ke RAM. Sejak detik itu, sistem operasi langsung ngambil alih kendali layar kamu, dan yuk, perangkat kamu udah siap dipakai buat kerja atau ngegame. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari semua obrolan seru kita hari ini, dunia digital yang mulus, indah, dan interaktif yang ada di depan mata kamu setiap hari itu, entah pas lagi ngetik, main game grafis tinggi, atau nontonin penjelasan visual ini, sebenarnya hanyalah sebuah ilusi memukau yang diciptain dari miliaran angka 1 dan 0 yang berkedip di dalam saklar-saklar tak kasat mata dengan kecepatan kilat. Sebuah orkestra yang benar-benar sempurna antara perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, terima kasih banget udah gabung di sesi bedah materi perdana Tekot ini. Semoga penjelasan kita ngebantu banget buat ngasih gambaran yang lebih utuh soal komputer. Sebelum kita akhiri, aku punya satu pertanyaan nih buat kamu. Dari semua komponen yang kita bahas barusan, bagian mana sih yang paling pengen kamu lihat penjelasannya secara lebih mendalam di video berikutnya? Tulis di pikiran kamu ya, dan sampai jumpa di penjelasan seru Tekot selanjutnya.